Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan prediksikan saham perusahaan yang terkena royal bagi dividen, bahkan di antaranya DPR di atas 100%. Sebelumnya disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi saham pertama yang akan kita analisa dan kita prediksikan dividennya adalah saham Gems. Tentunya dengan menggunakan data di QStat yang ada di Stockbit Sekuritas, aplikasi saham andalan yang saya gunakan untuk berinvestasi. So, jika teman-teman ingin menggunakan fitur yang lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Karena tentunya fitur QStat di Stockbit ini akan diupdate secara real time setelah rilis laporan keuangannya. Jadi teman-teman tidak usah repot-repot guys ya untuk membedah laporan keuangan karena rasio fundamental ini sudah tersedia semua di QStat Stockbit Sekuritas. Dan tentu saja ada beberapa improvement yang dilakukan, yakni ada tambahan ya data dividen payout ratio dan juga dividen yield dari saham setiap saham maksud saya. Oke, jadi untuk saham Gems di penutupan hari Kamis sebelumnya ya, menjelang libur Idul Fitri, ada kenaikan 1,2%, close di Rp8.250 per sahamnya. Kita lihat dari rasio fundamental memang ada sedikit penurunan ya dari sisi earning per share, dan itu artinya laba bersih saham Gems juga turun dari 8 triliun menjadi 7,6 triliunan. EPS-nya juga turun ya, dari 1.360 menjadi 1.300-an saja. So, kita melihat bahwa ada potensi dividennya akan menurun ya jika membagikan dividen dengan DPR yang sama dengan tahun sebelumnya. Nanti kita akan coba prediksikan ya untuk dividen dari saham Gems ini, karena secara rutinitas pembagian dividen, Gems ini termasuk saham yang royal bagi dividen. Jadi untuk valuasi dari saham Gems ya dengan PE ratio di angka 6,3 kali dan PBV 4,6 kali, kita melihat PE ratio dari Gems ini masih cukup menarik ya, meskipun PBV-nya sudah cukup tinggi, berada di angka 4,6 kali. Lalu kita pun melihat ya bahwa total aset yang dimiliki oleh Gems ini cukup tinggi, yaitu di angka 20 triliun. Sedangkan untuk total liabilitasnya ini masih cukup berimbang ya dengan total ekuitasnya, di mana ekuitasnya di angka 10,5 triliun dengan liabilitas 9,3 triliun. Jadi belum mencapai di atas 100% dari total ekuitasnya. Nah, dari sisi net profit margin juga cukup tinggi di angka 12,3% dengan dividen yield 15%-an ya di tahun sebelumnya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya dari dividen history untuk saham Gems di tahun-tahun sebelumnya itu biasanya bagi dividen 3 sampai 4 kali, dan ternyata di tahun 2024 itu kembali lagi bagi 4 kali dividen. Ya mungkin teman-teman ya cukup kaget ya kalau misalkan baru berinvestasi di saham dan melihat ternyata ada saham nih yang dia sangat rutin bagi dividen, bahkan setahun itu bisa mencapai 4 kali pembagian dividen. Nah, jadi Gems ini memang adalah anak usaha ya dari PT Sinarmas ya. Jadi ini adalah grup konglomerasi yang cukup besar juga. Jadi sangat wajar PT Golden Energy Mines Tbk atau kode sahamnya adalah Gems ini memang sangat royal bagi dividen karena ada kepentingan pengendali untuk bagi dividen secara rutin dengan DPR yang cukup besar. Oke, yes, langsung saja kita akan prediksikan untuk dividen dari saham Gems. Nah, untuk EPS-nya tadi sudah kita lihat guys ya di 1.300-an. Lalu untuk dividen payout ratio itu di 96%. Ini saya hitung secara manual guys ya agar perhitungannya lebih tepat ya, lebih akurat lagi. Lalu untuk dividennya yang berpotensi dibagikan ya untuk full year 2024 ya adalah Rp1.248 per saham, dan untuk interim yang sudah dibagikan adalah Rp1.050 per saham dengan yield 12,7%. Nah, jadi teman-teman yang masih berinvestasi di saham Gems ya dan belum dijual sahamnya, teman-teman akan dapat yield yang cukup besar, itu mencapai 15%-an. Ditambah dengan dividen yang sudah dibagikan kemarin ya, kita hitung itu untuk dividen final adalah di 29 Mei 2024. Ini diambil dari laba terakhir pada tahun 2023. Nah, jadi untuk dividen interimnya itu dimulai di 11 Juni ya. 11 Juni 2024 itu Rp410 per saham, ditambah Rp397 per saham pada 3 September, dan Rp243 per saham pada 9 Desember. Ini kita kalkulasi dan dapat angka di Rp1.050 per saham. Ini interim yang sudah dibagikan. Jadi, untuk dividen final saham Gems ya dengan DPR 96%, untuk final yang akan dibagikan di tahun ini adalah Rp198 per saham. Dan pertanyaannya mungkin teman-teman pasti bilang ya, kenapa dividen final Gems ini malah berpotensi lebih rendah dibandingkan dengan dividen interim yang sudah dibagikan. Bahkan dividen interimnya ada yang 410, ada yang 397. Nah, sebenarnya
Kalau bisa kita lihat lebih detail lagi ya guys ya, pada Mei ya 2024 ini dividen final saham Games ini kita lihat ini lebih rendah dibandingkan interimnya. Jadi interimnya di 846 ya. Lalu finalnya di 232 ya. Jadi memang dividen Games ini adalah kepentingan dari pengendali ya. Kalau pengendalinya ingin dividen besar, maka kapanpun akan dibagikan dividen jumbo tersebut. Jadi tidak harus menunggu dividen final untuk saham Games ini. Dan angka ini pun sebenarnya masih bisa meleset. Ya, alasannya simpel karena nanti dividen final itu akan diputuskan dalam RUPS tahunan. Namun ya teman-teman punya gambarannya terlebih dahulu ya. Oh ternyata dari cash yang ada ini berpotensi di sekitar Rp200 per saham gitu ya. Karena dividen interim yang sudah dibagikan adalah di Rp1.050 per saham ya, dan DPR-nya nanti juga bisa berubah. Dividen payout ratio itu nanti menunggu usulan dari manajemen perusahaan. Contohnya kemarin lah kita bahas saham Astra International itu kan ternyata usulan dividennya lebih rendah ya dibandingkan dengan prediksi yang kita lakukan terhadap Astra International. Nah, itu bisa terjadi kalau misalkan kepentingan dari pengendali dividennya tidak terlalu besar, tapi juga bisa sebaliknya. Ya, ketika ada kepentingan untuk pengendali ini ambil dividen yang jumbo, maka teman-teman pun akan mendapatkan dividen jumbo yang sama. Seperti itu ya. Oke guys, jadi untuk saham Games kita cukupkan. Jadi interimnya ini sudah dibagi-bagi ya di 3 kali pembagian, dan yang kita lihat memang setelah rilis laporan keuangan, setelah rilis laporan kuartalan gitu ya, Games ini biasanya bisa langsung bagi dividen. Nah, kemungkinan setelah nanti rilis laporan keuangan kuartal 1, Games langsung bagi dividen final, rilis laporan kinerja kuartal 2, langsung bagi dividen lagi. Itu bisa saja terjadi terus-menerus, guys, karena ya tentu saja Games ini harus setor dividen ya ke induk usaha yakni PT Sinarmas. Oke guys, jadi kita lanjut ke saham kedua. Ada saham DLTA ya. Ini juga requestan dari salah satu viewers invest saham ya. Di mana Delta Jakarta Tbk ini merupakan perusahaan minuman alkohol ya. Jadi memang tidak masuk ke indeks saham syariah. Ada kenaikan 0,9% ya di sebelum penutupan liburan kemarin di Rp2.060 per saham. Di sini kita melihat bahwa kuartal 4-nya belum rilis, jadi kita menggunakan estimasi ya untuk full year EPS-nya, yaitu di Rp169 per saham. Tentu saja kita lihat ternyata ada penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang EPS-nya mencapai Rp248 per saham. Namun kita lihat di sini dividen payout ratio dari DLTA ya atau Delta ini ternyata di atas 100%. Jadi cukup menarik untuk kita bahas juga. So untuk Delta sendiri ya laba pada kuartal 1, lalu kuartal 2 dan kuartal 3 2024 ini hasilnya rata-rata mengalami penurunan laba bersih. Net income turun, pasti earning per share juga turun, dan ini akan mempengaruhi besaran dividen di masa depan. Oke, jadi untuk dividen dari DLTA ya di tahun sebelumnya itu bagi yield 13,6%. Nah, sedangkan kita prediksikan dividen Delta saat ini ya dengan estimasi EPS di Rp169 per saham ya. Kita coba cross check 169 guys ya, dan memang Delta juga sangat rutin bagi dividen ya 1 tahun sekali. Nah, di sini di Rp196 per saham, nanti kuartal 4-nya rilis kita baru bisa prediksikan lebih akurat lagi, tapi untuk estimasinya pun biasanya tidak akan meleset terlalu jauh. Untuk dividen payout ratio saya hitung manual di 113% ya, dan dividennya adalah Rp190 per saham dengan yield 9,2% di harga saat ini Rp2.060 per saham. Nah, jadi gini guys, ketika EPS ya atau laba perusahaan itu turun, EPS-nya turun, maka ada potensi dividennya juga akan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, dividen tahun sebelumnya itu mencapai Rp281 per saham. Nah, di sini juga ada ya 281, di sini juga ada ya Rp281 per saham. Secara dividen per share juga turun dari tahun-tahun sebelumnya yang bahkan sempat menyentuh di 300-an gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat dari sisi laporan keuangannya, oh ternyata kinerjanya sedang turun nih, labanya turun, pendapatannya juga turun, dan itu akan berimbas ke earning per share-nya. EPS turun, maka dengan DPR yang sama pun dividen pasti akan turun. Dan teman-teman bisa lihat di sini, seharusnya yield Delta ini naik karena harga sahamnya juga sudah turun sangat dalam ya. Bahkan dari yang tadinya bertengger di 4.000, 3.000 ya guys ya. Ini sudah turun sampai di 2.000-an. Ya close di Rp2.060 per saham. Yieldnya juga ternyata masih rendah, hanya 9,2% saja.
Next, kita akan bahas saham RALS. Ya, untuk RALS ada sedikit koreksi 0,5%, close di Rp352 per saham. Dan untuk RALS, kita coba lihat dulu ya, untuk kuartal 4-nya sudah rilis dan secara laba ya, ternyata mengalami peningkatan ya. Ada sedikit peningkatan dari sisi net income dari 300 miliar menjadi 314 miliar ya. Jadi ada kenaikan 14 miliar untuk RALS dan EPS-nya pun ada kenaikan ya dari 42 ke Rp44 per sahamnya. Secara valuasi, RALS ini sebenarnya masih cukup menarik ya dengan PE ratio di angka 7,9 kali dengan PBV 0,7 kali. Tapi memang investor yang masuk di saham RALS ini mengincar dividen ya, rata-rata hanya mengincar dividen. Karena memang kalau misal kita perhatikan ya, bisnis fashion di Indonesia itu pergantian fashion-nya itu sangat cepat gitu ya. Jadi harus bisa mengikuti perkembangan zaman ya, dan banyaknya live juga ya di platform seperti TikTok dan juga Shopee itu juga turut ya meramaikan bisnis online shop terutama untuk fashion. Nah, itu juga sebenarnya harus bisa beradaptasi ya untuk perusahaan-perusahaan seperti Ramayana, RALS ini ya. So, dividen sebelumnya di angka Rp50 per saham dan kalau misalnya kita prediksikan untuk dividen saham RALS dengan EPS Rp44 per saham, tapi memang dividen payout ratio-nya kita hitung itu di atas 100%, mencapai 119%. Jadi dividen RALS untuk tahun ini diperkirakan juga akan naik ya menjadi Rp52,3 per saham. Dengan dividen yield di harga saat ini 14,8% di Rp352 per saham. Jadi yieldnya ini 14,8% dan cukup tinggi ya. Karena memang harga saham RALS ini turun ya, jadi yieldnya pasti akan terdongkrak naik. Nah, ini keuntungan untuk teman-teman yang bisa buy on weakness atau beli di harga bawah. Kita lanjut ke LPPF. LPPF juga ada sedikit koreksi 0,2%, close di Rp1.925 per saham. Ya, jika sudah ada usulan dividen dari perusahaan, ya teman-teman bisa koreksi ya di kolom komentar. Jadi ini pure perhitungan prediksi dividen ya guys ya, tanpa melihat usulan dividen dari perusahaan. So, untuk LPPF ya kita lihat sempat minus ya di kuartal 3 labanya minus 4 miliar dan EPS-nya juga minus nih. Tapi ternyata di kuartal 1 dan kuartal 2 lalu kuartal 4 ya, ini cukup tinggi secara year on year gitu ya. Jadi lumayan lah. Ada kenaikan ya untuk EPS-nya dari Rp298 per saham menjadi Rp366 per saham. Secara valuasi LPPF juga masih cukup menarik ya, di mana PER-nya di angka 5,2 kali dan PBV 13,3 kali. Memang PBV-nya ini cukup tinggi. So, jadi untuk profitabilitas LPPF, net profit margin 13% ya dengan yield 10% di tahun sebelumnya. Tapi kita akan coba prediksikan guys ya untuk dividen LPPF ini karena sebelumnya kan bagi Rp200 per saham ya untuk dividennya LPPF. Nah, untuk prediksinya EPS-nya kita ambil di Rp366 per saham ya, kita akan cocokkan ya 366 ada kenaikan ya dari sisi EPS. So, nanti kita akan bandingkan juga ya dengan dividen yang sudah dibagikan. Untuk dividen payout ratio kita hitung manual di 67% dan dividen yang berpotensi dibagikan oleh LPPF adalah Rp245 per saham dengan yield 12,7%. Nah, di sini kemarin kan bagi Rp200 per saham. Jadi kalau misalkan tahun ini bagi 245 berarti dividennya ada kenaikan ya. Dan ini menjadi kabar gembira untuk teman-teman yang sudah buy on weakness LPPF di harga 1.300-an sudah naik ke 1.900-an guys. Meskipun di beberapa hari perdagangan terakhir ya, ini ada koreksi dari 2.000 ke 1.900 seperti itu. Kita lanjut ke saham S Hardware ya atau yang sudah berganti nama perusahaan ya menjadi Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. Saham ACES kita lihat ada koreksi 3,8%, close di Rp500 per saham. Untuk kuartal 4-nya ini sudah diupdate ya. Nah, ini data marked with green dots has been update in advance ya. Ini sudah diupdate berdasarkan laporan keuangan. Jadi intisari dari laporan keuangan ini sudah masuk semua ya, sudah diupdate secara real time oleh Stockbit Sekuritas. Jadi untuk ACES ya, LPPF tadi sudah, untuk ACES sendiri kita lihat EPS-nya ada kenaikan, berarti labanya juga naik ya, dari 764 miliar menjadi 892 miliar. EPS-nya juga naik dari 44 menjadi Rp52 per saham. Kita lihat PE ratio di angka 9,6 kali dan PBV 1,3 kali. Cukup menarik ya, karena sebenarnya dari sisi kinerja perusahaan masih sangat baik ya, dan rasio keuangan juga masih oke. Tapi kemarin Triple SG ya atau Same Store Sales Growth itu ternyata mulai terkoreksi guys. Ya,
Jadi hasil penjualan retail setiap bulan itu kan dihitung ya, ada di data Triple SG. Nah, di sana ternyata laba Aces ya pada awal tahun ini ya di beberapa bulan ini ternyata mulai menurun gitu ya. Jadi harga sahamnya nanti kita lihat pasti akan turun juga karena investor itu sudah cerdas gitu ya. Mereka melihat dari sisi Triple SG nanti akan juga tercermin di laporan keuangan kuartal 1 2025. Net profit margin 13,5% ya tidak ada masalah dan kita lihat yield di tahun sebelumnya 6,7%. Ya dengan dividen Rp33,50 per saham. Kita akan prediksikan untuk IPS-nya di Rp52 per saham, dividen payout ratio 75 dan dividen Rp39 per saham dengan yield 7,8%. Ya, kalau misalkan kita lihat dari dividennya ada sedikit kenaikan ya, dari 33 menjadi 39. Lalu untuk yield-nya juga ada naik nih dari 6,7 menjadi 7,8%. Ini memang apa ya, kenaikan dividen ini dikarenakan IPS-nya yang naik ya, labanya yang naik. Nah, tapi dengan adanya data Triple SG yang ternyata mulai menurun ya, maka investor itu mulai aware ya dengan penurunan penjualan HS gitu ya, dengan penjualan HS S Hardware. Dan harga saham ini turun pasti karena memang investornya banyak jualan. Nah, kapan bisa naik lagi? Sebenarnya gampang sekali untuk diprediksi ya. Jika Triple SG-nya mulai naik lagi ya, laba penjualan mulai positif kembali untuk penjualan bulanan retailnya, maka investor pasti akan masuk lagi. Investor pasti akan beli lagi di harga bawah gitu ya. Dan mereka akan wanti-wanti jika ternyata data Triple SG-nya turun. Gitu guys. Jadi simpel ya untuk memprediksi pergerakan saham ACES ini sebenarnya sangat-sangat simpel. So, kita melihat ya dividen yield dari saham-saham yang sudah kita bahas seperti ACES ya, lalu ada LPPF, ya lalu ada juga RALS ya, dan ada Delta juga, lalu ada GEMS yang sudah kita prediksikan ke teman-teman. Ini cukup menarik ya karena rata-rata berada di atas 10% gitu ya. Dan memang sahamnya royal bagi dividen ya, meskipun ada yang 1 tahun sekali. So, untuk teman-teman yang ingin melihat informasi ya terkait dengan hari kumdet atau ex-date dividen, teman-teman bisa lihat di kalender dividennya Stockbit Sekuritas karena banyak sekali pertanyaan ya. Pastinya nanti nih banyak sekali pertanyaan, Kak, kapan terakhir beli BBRI? Kapan terakhir beli Bank Mandiri gitu ya? Apakah tanggal sekian masih dapat dividen atau tidak? Nah, teman-teman lihat di Camdate dividennya. Camdate dividen adalah hari terakhir teman-teman bisa beli saham untuk dapat dividen. Sedangkan ex-date dividen adalah teman-teman ini tidak bisa lagi ya. Kalau misal teman-teman belinya di ex-date tidak bisa lagi dapat dividen. Ya, ini namanya juga expired date gitu guys ya. So, untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit ya dan